Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik, reportase, dan investigasi berita akan kami sampaikan untuk Anda berikut liputannya. Baik pemirsa, dalam pertemuan kelima kali ini, perkuliahan dimulai dengan presentasi dari kelompok 2 mengenai perkembangan jurnalisme yang menjadi sejarah di Indonesia dan dunia, serta regulasi undang-undang pers di Indonesia dan kode etik jurnalistik. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa jurnalisme merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Sebagai sarana penyampaian informasi, jurnalisme berperan dalam menjaga transparansi, memberikan edukasi kepada publik, dan menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kelompok 2 juga menjelaskan bagaimana jurnalisme berkembang dari media cetak, radio, hingga era digital yang kini menuntut kecepatan dan akurasi dalam penyampaian berita. Selain itu dibahas pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi dasar kebebasan pers Indonesia, serta kode etik jurnalistik sebagai pedoman moral bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Baik pemirsa, setelah sesi presentasi selesai, perkuliahan kali ini dilanjutkan dengan praktek simulasi reportase televisi dari kelompok 3. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah dipelajari mulai dari penyusunan naskah berita, teknik wawancara, hingga penyampaian laporan langsung di depan kamera. Dalam praktek ini, Erlinda Putri berperan sebagai news anchor yang memandu jalannya berita dari studio. Kemudian Octavia bertugas sebagai wartawan lapangan yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Sementara itu, Mima dan Kenan berperan sebagai narasumber sekaligus saksi dan Joe berperan sebagai pihak kepolisian yang menggelar konferensi pers. Kasus yang diangkat dalam praktek ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sebuah isu yang masih marak terjadi di kalangan masyarakat. Simulasi ini menggambarkan bagaimana tim jurnalis melakukan peliputan secara profesional dan beretika, mulai dari pengumpulan data, wawancara, hingga penulisan berita yang akurat dan berimbang. Kasus yang diangkat dalam praktek kali ini bercerita tentang penyalahgunaan narkoba yang terungkap di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cipacung. Dalam simulasi tersebut, kelompok 2 menampilkan bagaimana proses peliputan dilakukan secara profesional, mulai dari penyusunan naskah hingga penyampaian berita di depan kamera layaknya tayangan berita televisi. Dikisahkan aparat kepolisian berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga kuat menjadi lokasi peredaran narkotika. Dalam operasi tersebut, 2 orang pria ditangkap setelah kedapatan memiliki sabu siap edar, alat hisap, dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Aksi penggerbekan berawal dari laporan warga sekitar yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan para pelaku hingga akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan berhasil membongkar kasus tersebut. Melalui praktek ini, kelompok 3 tidak hanya memaparkan kronologi kejadian, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses liputan dilakukan oleh tim media. Kelompok 3 juga dalam prakteknya menampilkan visual bagaimana wartawan melakukan wawancara, mengambil gambar di lapangan, serta menyusun informasi agar tetap akurat dan berimbang. Melalui simulasi ini, mahasiswa dilatih untuk memahami bahwa dalam setiap liputan, seorang jurnalis harus mengutamakan ketetapan informasi, menjaga etika peliputan, dan mematuhi kode etik jurnalistik. Praktek ini menjadi contoh nyata bagaimana teori yang dipelajari di kelas dapat diterapkan secara langsung dalam bentuk liputan berita. Selain melatih keterampilan teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai calon jurnalis agar mampu menyampaikan informasi dengan jujur, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik pemirsa, demikian Learning Journal hari ini dengan topik perkembangan jurnalisme dari sejarah di Indonesia dan dunia, serta regulasi undang-undang pers di Indonesia dan kode etik jurnalistik. Saya Erlinda Putri, pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di Learning Journal berikutnya.